Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin membuat video tutorial pembuatan baut M16 dengan pitch 2 dengan menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Jadi ini gambar dan ukurannya. Oke, kita langsung coba saja. Kita buka Autodesk Inventor. Seperti biasa, kita memulai gambar, kita gunakan New. Setelah itu jangan lupa metrik, kemudian standar mm IPT, tempatnya. Kita create. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan garis koordinatnya ya dengan cara start sketch untuk 2 dimensinya. Kita pilih X, Y. Nah, di sini sebenarnya untuk baut maupun part yang standar itu sudah disiapin sebenarnya di Autodesk Inventor. Kita tinggal membukanya saja. Oke, jika kita tidak ingin membuat baut, mur dan lain sebagainya tadi, kita bisa ambil di template atau yang sudah disiapin di Autodesk Inventor ini. Caranya yaitu dengan kita klik model yang ada di sini, kemudian kita ganti dengan favorit ya. Oke, nah di sini part yang disiapin oleh Autodesk Inventor. Jadi kita tinggal ambil saja nanti gambar yang sudah ada di sini. Oke, nah ini untuk memperjelasnya, tree ini kita ganti dengan tom biar nampak besar. Nah, ini yang ada adalah mulai dari kabel, kemudian fastener, kemudian molding, kemudian part yang lain, kemudian shaft, sheet metal, struktur, pipa dan lain sebagainya ya. Nah, coba kita lihat dulu dari baut dulu saja. Oke, kita klik fastener. Nah, di fastener ini ada baut, ada mur, kemudian ada pin, kemudian ada rivet atau paku keling ya. Kemudian ada washer atau ring. Nah, ini untuk yang baut. Nah, untuk baut ini macam-macam modelnya, itu sudah disiapin. Ada yang countersunk, ada hexagonal heat dan lain-lain ya. Ada yang socket, ada yang square ya. Ada yang set screw gitu. Jadi kita tinggal milih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian kebetulan di sini saya menggunakan hexagonal head ya, atau kepala segi 6 ya. Kita klik di sini. Nah, di sini banyak ini untuk model-modelnya. Kita tinggal pilih saja. Nah, kebetulan di sini saya coba salah satu ya, menggunakan yang standar ISO. Oke, kita pilih salah satu saja. Oke, yang ini. Nah, ini ataupun yang ini boleh. Ini kita tinggal seret saja gambar ini ke sketch sini, atau kalau enggak klik 2 kali. Oke ya. Ini saya seret sampai ke sini, kemudian lepas. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan bautnya itu M berapa. Kalau M16 ya kita klik M16. Kemudian panjangnya berapa? Kalau panjang bautnya itu adalah 65, ya kita klik 65 ya. Maksudnya di sini ini panjang baut ya, di luar dari kepala. Jadi dari ujung sini sampai ke sini. Itu yang diukur. Oke, 65 contoh. Kemudian saya oke. Oke, jadi bentuk seperti ini ya. Nah, ini sudah tidak perlu kita repot-repot membuat baut, itu ternyata sudah disiapin. Tinggal kita sesuaikan aja model dari baut tersebut. Oke. Nah, berikutnya kita close saja di sini karena kita mau membuat baut yang berbeda. Ini yang favorit ini tadi kita ganti dengan model. Oke. Berikutnya dari sketch ini kita akan membuat segi 6-nya terlebih dahulu. Untuk segi 6 kita klik sini.
deretan dari rectangle, tapi yang paling bawah yaitu polygon. Kita klik polygon. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan segi berapa. Kalau kita klik di sini tuliskan segi 6, maka kita akan membuat segi 6. Tapi kalau kita buat di sini segi 8, maka dia akan membentuk segi 8. Ya, bahkan sampai segi 100 pun bisa dibuat di sini. Oke, di sini saya menggunakan segi 6. Oke, kemudian saya klik di sini. Kemudian saya tarik garis. Kemudian saya klik ukurannya nanti saja. Oke, selesai. Kemudian kita tentukan ukurannya, dimensionnya. Jarak dari sini sampai ke sini itu adalah 24. Oke. Nah, setelah selesai, kemudian kita gunakan circle ya. Circle, kita klik dari tengah sampai ke sini. Circle-nya. Oke. Setelah itu finish. Kemudian kita extrude. Nah, untuk yang di extrude, kita diminta untuk menentukan profilnya. Profil di sini, ini saya bikin dua-duanya, yang ini maupun yang tengah ini tadi. Jadi dia lingkarannya yang di extrude. Kemudian panjang extrude-nya adalah 10. Kita oke saja. Nah, setelah selesai, kemudian kita buat chamfer dulu. Kita buat chamfer di sini. Kemudian kita pilih yang nomor 2, chamfer nomor 2 ya, karena di situ ada degree atau angle. Oke. Untuk ininya, distance-nya ukurannya adalah chamfer 1 ya. Coba kita ulang. Chamfer face-nya yang ini. Kemudian edge-nya, garis tepinya yang ini. Kemudian di sini 1 ya. Kemudian angle-nya adalah 60. Oke. Ya. Nah, setelah kita membuat chamfer seperti ini, kemudian kita akan sketch dulu ya. Kita buat sketch di bagian sebelah sini. Kemudian gunakan project geometry ya. Project geometry. Kemudian kita klik garis yang paling luar. Garis yang paling luar, ingat ya. Kita klik garis yang paling luar. Kemudian setelah itu kita gunakan polygon lagi. Gunakan polygon. Kita klik dari tengah. Kemudian kita tarik sampai ke garis tepi. Cuman ingat jangan sampai miring, dia lurus ya. Harus lurus. Oke, kemudian kita klik saja. Setelah itu kita finish. Berikutnya kita extrude. Extrude yang kita ambil adalah bagian paling tepi ya. Bagian tepi sini. Oke. Nah, cuman extrude-nya sini kita pilih extrude yang cut. Ya, kita pilih cut biar dia motong ke bawah. Setelah itu kita oke. Nah, ini untuk kepala bautnya sudah jadi. Berikutnya kita bikin sketch dari sini. Oke, bagian sebelah sini kita bikin sketch. Oke. Kemudian kita gunakan circle. Circle-nya adalah 16. Oke, setelah itu kita finish. Kemudian kita extrude. Extrude sepanjang 65. Kemudian kita oke. Next, berikutnya kita buat ulir di permukaannya sini. Oke, ulirnya pakai thread ya. Kita gunakan thread. Nah, di sini ulirnya kalau dia full itu kita sini full. Cuman kalau tidak kepingin full, maka checklistnya kita hilangkan. Kemudian panjang ulirnya adalah 39. Oke. Setelah itu kita oke saja. Nah, berikutnya pada bagian sebelah sini
ini mau kita bikin radius, kita gunakan fillet ya. Kita klik edge-nya di sini, garis tepinya. Di sini radiusnya adalah 0,6. Kemudian kita oke. Kemudian sebelah sini itu kita chamfer. Gunakan chamfer. Kita pilih chamfer yang paling atas ya. Chamfer 1. Oke, kita klik garis tepinya. Setelah itu kita oke. Oke, untuk baut di sini sudah selesai ya. Kemudian kita simpan dulu, jangan lupa. Kita save. Di sini kita save di desktop saja ya. Baut. Oke, berikutnya kita langsung membuat etiketnya atau ukurannya. Klik new. Kemudian kita pilih drawing. Nah, di sini saya gunakan SNI 2 ya. Ini bikinan sendiri. Kalau Bapak sekalian belum membuat etiket seperti ini, silakan pakai etiket yang lain saja, nggak ada masalah. Oke, kita klik SNI 2, create. Kemudian sebelum kita menentukan gambar yang mau kita kasih ukuran, terlebih dahulu kita tentukan dulu untuk proyeksi yang ada di gambar yang mau kita bikin. Kalau nengok dari simbol di sini, ini proyeksi Amerika, maka kita pastikan dulu gambar yang mau kita bikin itu nanti proyeksi Amerika. Dengan cara menentukannya adalah dari manage yang ada di sini, kemudian style editor. Oke, nah dari style editor, kemudian kita menuju ke default standard ISO ya. Kemudian view reference. Nah, di sini untuk proyeksinya, ini untuk proyeksi Eropa, ini untuk proyeksi Amerika. Jadi ini tadi ternyata kita proyeksi yang disiapkan adalah proyeksi Eropa, maka kita ganti dengan proyeksi Amerika. Baru setelah itu kita oke. Kemudian kita simpan. Nah, berikutnya setelah proyeksi, kita tentukan kertas yang ada di sini adalah kertas A4. Caranya adalah sheet yang ada di sini. Kemudian klik kanan, pilih edit sheet. Nah, kita tentukan ukuran kertasnya. Kalau sudah ukuran kertasnya A4, oke, kita oke saja. Tapi kalau ternyata yang lain, kita tinggal cari ukuran kertasnya apa. Oke. Kemudian setelah itu di sini judulnya masih macam etiket ya. Padahal yang mau kita buat adalah baut. Ya, atau di sini juga skala, ukuran, tanggal dan lainnya masih kosong. Untuk merubah etiket yang ada di sini, ya, kita klik ISO. Kemudian kita klik kanan edit definition. Maka macam etiket ini tadi kita ganti dengan baut. Kemudian kita klik oke. Ini kita tengahkan saja. Setelah itu kita finish. Simpan, yes. Nah, kalau yang lainnya silakan nanti kalian isi saja. Oke, terus berikutnya kita masuk ke flash view lagi. Kita gunakan base. Nah, ini untuk pandangan yang mau kita buat. Kita tentukan dulu pandangan yang mau dibikin. Oke, pandangan yang ini yang mau untuk pandangan depannya. Kemudian di sini untuk skalanya saya perbesar biar nampak. Oke, 2:1. Kemudian ini saya geser dulu ke sini. Setelah itu gunakan project untuk pandangan samping maupun pandangan isometrinya. Klik kanan, create. Oke. Untuk pandangan isometri ini terlalu besar, ini kita kecilkan. Skalanya kita 1:1 saja. Kemudian kita solid warnanya. Kemudian kita oke.
Cukup? Ini agak sedikit ke atas. Nah, berikutnya setelah ini selesai, kemudian kita bikin garis sumbunya dulu. Oke, karena ini bentuknya slider, maka wajib kita kasih garis sumbu. Oke. Kemudian sebelah sini juga kita buat garis sumbunya. Oke, untuk garis sumbu kita perbesar sampai keluar gambar. Oke, cukup. Berikutnya kita kasih ukuran, gunakan dimension atau bisa klik huruf D di keyboard. Ukuran sini dulu saya bikin. Di sini ada 24. Nah, di sini untuk ukuran ini 24,00. Nah, ini untuk desimalnya kalau kita kepingin menghilangkannya, bisa kita gunakan dimension ini. Ya, kita klik kanan, kemudian edit dimension. Oke. Nah, pada saat masuk ke edit dimension, kita akan diarahkan ke sini ya. Diarahkan ke sini. Kemudian untuk precisionnya ini kita ganti dengan 1, dengan 0. Oke. Kita selesai. Kita simpan. Maka di sini cuman 24. Oke. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Kita dimension, ketik D. Jarak dari sini sampai ke sini. Ini 39, agak ke sini aja. Kemudian dari sini sampai ke sini 65. Kemudian panjang keseluruhan 75. Kemudian setelah itu untuk menentukan M berapa di sini gunakan hold and treat ya. Hold and treat, klik di sini, klik di bawah, baru kita tarik. Maka di sini adalah M16 kali 2. Nah, berikutnya setelah itu kita buat untuk dimension di radius di sebelah sini. Oke, ini kita perbesar saja. Radiusnya ya, kita ambil radius kurang besar. Kita besarkan lagi. Kita pilih garis radius, tapi jangan di titiknya ya. Harus di garisnya, garis lengkungnya. Oke, kita klik di sini, baru kita tarik garis. Oke. Nah, yang tadi itu R-nya adalah R06, cuman di sini karena kita tidak pakai desimal, maka dia dibulatkan ke R1. Maka untuk mengeluarkan R06, kita klik 2 kali di sini. Kemudian sini primary unitnya ya, kita kasih 1,1. Kita oke. Nah, maka sini jadi R06. Berikutnya kita gunakan chamfer, kita lihat chamfer untuk yang di sebelah sini. Oke. Ini nggak bisa. Chamfer yang sebelah, yang belakang aja dulu. Oke. Chamfer yang ini. Ini chamfer 1. Oke. Terus ini udah selesai. Kemudian kita simpan ya. File, save, baut. Oke. Nah, ini untuk gambar baut sudah selesai. Berikutnya kita membuat gambar mur. Oke, kita langsung klik new. Kemudian masih sama standar MMIPT.
kemudian kita create, kemudian kita sketch XY. Untuk gambar murnya kita sama dengan yang tadi. Pertama kita poligon dulu, poligon segi 6, tarik garis, kemudian gunakan dimension, klik sini, dimension dari sini sampai ke bawah ukurannya adalah 24. Kemudian setelah itu kita gunakan circle dari tengah sampai ke tepi. Setelah itu kita finish, kita extrude, kita ambil dua-duanya, jadi di luar dan di dalam. Kemudian di sini kita extrude 14,8. Kita extrude ya, 14,8. Setelah itu kita buat chamfer. Chamfernya di sini adalah 1,5 kali 60. Oke. Untuk ini pakai angle yang ini, yang nomor 2 ya, chamfer nomor 2. Fish yang sini, kemudian edge sini sama sebelah sini. Kemudian distance-nya ukurannya adalah 1,5, 1,5. Kemudian angle-nya adalah 60. Setelah itu kita oke. Selesai. Berikutnya kita buat untuk poligonnya, untuk sketch lagi. Kita letak di sini. Untuk membuat poligon, klik poligon. Cuman sebelum kita masuk ke poligon, kita keluarkan dulu garis tepi yang ini dengan cara klik project geometrinya. Project geometri, kita klik garis yang paling luar. Oke. Kemudian baru kita gunakan poligon, klik di tengah, kita tarik sampai ke garis luar. Setelah itu kita finish. Berikutnya kita extrude. Yang di extrude adalah bagian paling luar ya. Bagian paling luar kita pilih yang cut. Oke. Berikutnya, terakhir adalah kita bikin hole-nya atau lubangnya. Untuk lubang kita gunakan hole. Kemudian linear ini kita ganti dengan concentric. Kemudian plane. Permukaannya kita klik di sini. Concentric referensinya kita ambil garis lingkaran yang ini. Kemudian di situ ulir, maka kita gunakan yang sini. Oke. Ulirnya adalah isometric profile. Untuk ukurannya adalah M16 kali 2. Maka size-nya adalah 16. 16 kali 2. Kemudian di sini untuk ukurannya ini di state kita rubah dengan true all atau tembus. Oke. Kemudian full depth. Jadi ulirnya itu sampai ke bawah ya, sampai ke luar. Oke, kita full depth. Berikutnya setelah itu kita oke. Oke, jadi murnya sudah ada ulir. Terakhir kita bikin chamfernya. Kita bikin chamfer di sini untuk permukaannya ada permukaan yang ini. Kemudian garisnya, garis yang sebelah sini dengan garis yang sebelah sana. Untuk chamfernya adalah chamfer 1. Chamfernya chamfer 1 ya. Kemudian angle-nya, degree-nya adalah 30. Setelah itu kita oke. Oke. Cukup untuk murnya. Setelah selesai, kemudian berikutnya kita simpan. Save. Kita kasih nama mur.
Berikutnya kita akan bikinkan etiketnya. Masih sama, saya gunakan SNI 2. Oke, berikutnya saya mau rubah dulu proyeksinya menjadi proyeksi Amerika dari default standar ISO. Oke. Yes. Berikutnya, setelah itu macam etiket saya rubah dengan more. Klik 2 kali di situ. Kita ganti tulisan judulnya dengan more. Oke. Kita tarik ke tengah sedikit. Finish. Simpan. Yes. Berikutnya kita masuk place view base. Oke. Nah, di sini untuk ukurannya saya perbesar dulu. Oke. Saya oke aja yang ini. Nah, ini untuk pandangan depannya. Kemudian saya membuat pandangan samping. Untuk pandangan sampingnya saya buat potongan ya, biar nampak karena di sini ada jumper nanti. Oke, saya gunakan section. Klik benda kerjanya yang mau kita potong. Setelah itu kita paskan di tengah. Tapi jangan diklik ya. Kita tarik keluar dulu. Kita klik di luar, kemudian ke bawah lurus. Baru kita klik sekali lagi. Kemudian klik kanan. Continue. Oke, kita tarik ke samping. Klik. Oke. Nah, berikutnya pandangan isometrinya. Klik ini, tarik ke sini. Klik kanan, klik. Oke, ini kita kecilkan. Kita solid warnanya, skalanya 1:1. Oke. Atau kalau biar lebih besar, oke, 2:1 loh. Oke, berikutnya kita buat ukurannya dulu. Yang pertama, kita bikin garis sumbunya dulu, karena dia bentuknya silinder atau lingkaran. Kemudian sebelah sini juga. Oke. Ini untuk garis sumbu harus sampai keluar ya. Oke. Setelah garis sumbu selesai, berikutnya kita gunakan dimension untuk memberikan ukuran dari sini sampai ke sini. Ini 24. Kemudian klik kanan. 24-nya ini kita klik kanan untuk edit stylenya. Oke, precisionnya kita ganti dengan 0. Oke. Terus berikutnya di bagian sebelah sini ini kita gunakan hole and treat ya. Hole and treat untuk menentukan ulir yang ada di sini. Oke. Sini M16 kali 2. Berikutnya kita gunakan dimension untuk menentukan ketebalannya. Ketebalannya adalah 14,8. Nah, karena di sini desimalnya tadi dihilangkan, maka di sini jadi 15. Nah, ini kita rubah primerinya 1 desimal. Oke, 14,8. Berikutnya kita buat chamfernya. Chamfer sini dengan yang sini. Chamfernya adalah 1 kali 60 derajat. Kemudian yang bagian luar
Ini dengan sebelah sini. Oke. Kita klik precisionnya. Oke. Coba kita hapus dulu yang ini, jumpernya. Jumper. Oke. 1 kali 30 ya. Sini kita klik 2 kali. Precisionnya. Oke. Oke. 1 kali 30. Terus berikutnya ini udah selesai ya untuk pembuatan murnya. Oke, cukup ya. Demikian untuk proses pembuatan baut dan mur untuk materi pembelajaran keempat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.